Tung 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 tung. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Halo guys, di video kali ini aku akan ngebahas tentang KineMaster yang versi terbaru, yaitu versi 4.15. Dan di sini aku menggunakan KineMaster dari Play Store yang versinya adalah 4.15.5. Dan ini tuh diupdate sejak tanggal 28 September 2020. So langsung aja kita akan ngebahas tentang apa saja sih yang baru di KineMaster versi terbaru ini, dan juga apa aja sih perbaikan dan tambahan yang ada di KineMaster versi 4.15 ini dari KineMaster versi sebelumnya. Dari pembaruan, yang pertama mendukung ekspor video dengan rasio 3:4, 4:3, 4:15, dan 2:35:1. Jadi, KineMaster yang versi sebelumnya itu kan cuma ada 3 rasio doang kalau misalnya kalian pengen ekspor. Dari yang pertama ada 16:9, yang kedua ada yang 9:16, dan yang ketiga ada 1:1. Sekarang, KineMaster telah memperlebar pergerakan dalam mengekspor video dari segi rasio sebuah video. Dan sekarang kalian bisa mengupload sebuah video hingga 3:4, 4:3, 4:5, dan 2:35:1. Jadi semakin banyak variasinya dan itu semakin bagus, dan itu sangat berguna bagi banyak editor yang menggunakan KineMaster. Selanjutnya yang kedua ada mendukung duplikat proyek dengan rasio yang berbeda. Jadi pas kalian di lobby tuh, kalian lagi di beranda, kan ada tuh kalau misalkan kalian klik tombolnya, kemudian ada tombol duplikat. Nah, kalau misalnya kalian klik tombol duplikatnya itu, kalian bisa mengubah, bukan ngubah sih, kalian menduplikat sebuah video itu atau proyek itu ke rasio yang berbeda. Misalkan proyek yang pertama ini adalah 16:9. Kemudian kalian duplikat, kalian bisa ganti menjadi 9:16. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengaplikasikan jenis semua teks agar sama dengan sebuah teks. Jadi maksudnya di sini, misalkan ya, di sebuah video ada 5 teks dan satu teks itu aja yang unik, yang lainnya nggak unik, dan itu yang lainnya pada biasa dan semua sama, kecuali yang satu ini. Yang satu ini berfont Roboto, terletak di bagian tengah dan isi shadow, serta ada latar belakangnya. Jadi kalau misalkan kita klik teksnya itu, kemudian ada tombol yang baru nih, yaitu tombol Apply to All, maka kalian akan membuat semua teks lainnya akan ikut sama formatnya seperti teks yang kalian apply itu, kecuali isi teksnya. Isi teksnya semua berbeda-beda, tapi format dan gaya dari teks yang kalian apply itu semuanya sama. Semuanya jadi ikutan teks Roboto, pakai shadow, pakai latar belakang, dan lain-lainnya. Dan terletak di posisi yang sama, kecuali isi teksnya semuanya beda-beda. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang perbaikan dan tambahan yang ada di KineMaster versi 4.15 ini. Dari yang pertama, kalian dapat mengurutkan file berdasarkan tanggal pembuatan di media browser. Dan yang kedua, kalian dapat menyeleksi tipe file berupa gambar atau video di media browser. Aku nggak begitu yakin ini satu hal yang baru, tapi mungkin ini diperbaiki beberapa, mungkin fiturnya atau bahkan tata letaknya. I don't know, tapi aku kayak merasa gak asing lagi sama yang kayak beginian. Kemudian perbaikannya ada terletak di bagian color filtering. Jadi di filternya itu, misalkan kalian pasang filter di sebuah video, kemudian kalian pengen atur tuh penggunaan filternya, kalian sekarang bisa atur karena itu udah lebih diperbaiki. Kalau nggak salah di KineMaster yang versi sebelumnya itu, yang itu tuh masih belum bisa digunakan dengan baik. Jadi di KineMaster yang versi 4.15 ini, itu sudah diupdate dan itu dapat digunakan dengan lebih baik lagi.